taat perintah-Mu Tuhan, dan kami mau melakukannya setiap hari di dalam kehidupan kami Tuhan. Secara manusia kami terbatas dalam segala hal, tapi karena kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami mampu melakukan setiap firman Tuhan yang kami dengar, yang kami baca. Biarlah Tuhan itu senantiasa kami kerjakan di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah memuji muliakan Engkau. Saatnya kami dengar firman-Mu, biar itu berbicara bagi kami, tegur kami, nasihati kami, bahkan hibur kami. Buatlah kami kuat di dalam Engkau melalui kebenaran firman. Berfirmanlah kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Ya, shalom. Shalom. Ya, saya menyapa saudara, Bapak Ibu saudara terkasih yang ada di rumah yang mengikuti ibadah live streaming bersama dengan Gereja GBI Rock di tempat ini. Biarlah kita semua boleh diberkati. Haleluya. Kita akan melihat firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Yohanes pasal 15 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama, ya. Sudah dapat semua? Oke, kita akan baca Yohanes pasal 15 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa pula pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara, kita melihat firman Tuhan berkata bahwa Yesus seperti Tuhan berkata bahwa akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa pula apa? Pengusahanya. Jadi Yesus itu adalah pokok, batang pohon, ya. Pokok anggur itu batangnya. Kemudian Bapa di surga adalah pengusahanya. Dia pemilik kebun anggur itu. Dan kita adalah ranting-ranting atau cabang-cabang. Saudara, Tuhan punya rencana indah dalam kehidupan kita, bahwa kita harus menempel pada pokok. Amin. Karena Yesus adalah pokok anggur, kita harus menempel pada pokoknya. Kita adalah ranting-ranting yang terus menempel pada Tuhan. Di sini dikatakan akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa pula pengusahanya. Setiap rantingku, ya, ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Ada dua tipe ranting yang harus kita ketahui, bahwa yang pertama ranting yang tidak berbuah, dan yang kedua adalah ranting yang berbuah. Ranting yang tidak berbuah, dia menempel pada pokoknya, tapi dia tidak menghasilkan buah. Ini berbicara tentang kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan, tapi dia tidak menghasilkan buah. Dia tetap jadi Kristen, ya, dia tetap beribadah, amin, ya. Dia tetap ikut kegiatan gereja. Dia melakukan ini dan itu. Bahkan saudara, dia memberi yang terbaik, tapi yang disesali adalah dia tidak berbuah. Firman Tuhan berkata begini, yang terutama adalah bukan pemberian, tapi buah. Tuhan inginkan dalam kehidupan kita boleh menghasilkan buah. Kita tinggal di dalam Tuhan, tapi kita harus
ya kita harus menghasilkan buah. Kalau kita tidak menghasilkan buah, berarti kita tidak berguna. Ada firman Tuhan katakan bahwa setiap rantingku yang tidak berbuah kita beribadah, tapi kalau kita tidak menghasilkan buah, kita akan dipotong. Kapan potongnya? Enggak sekarang. Haleluya. Kalau dipotong sekarang, saudara, firman Tuhan katakan bahwa ada lalang dan gandum yang sama-sama bertumbuh, tapi lalang tidak berbuah, tidak ada bulir-bulirnya yang keluar, sedangkan gandum mengeluarkan bulir. Lalu pekerja katakan kepada si pemilik kebun anggur, bagaimana kita membersihkan, mencabut setiap ilalang yang tumbuh di tengah-tengah gandum. Lalu si pengusaha kebun anggurnya biarkan tunggu waktu menuai. Haleluya. Saudara, kita harus menghasilkan buah. Kalau kita tidak menghasilkan buah, kita satu kali kelak kita akan dipotong. Karena dia tidak menghasilkan buah, maka dia akan mempengaruhi ranting yang berbuah. Sari makanan tetap masuk, tapi dia tidak tidak berbuah. Kehidupan orang Kristen, dia di dalam Tuhan, kelihatannya dia orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan, tapi hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kristen sejak lahir, atau orang Ambon itu jadi Kristen dari mama punya perut, dari dalam kandungan dia sudah Kristen. Kemudian dia lahir, dia Kristen. Haleluya. Amin. Dia kanak-kanak, dia Kristen. Dia remaja, dia Kristen. Dia pemuda, Kristen. Dia dewasa muda, dia Kristen. Bahkan dia dewasa Kristen, bahkan dia tua, dia Kristen. Tapi sepanjang hidupnya, dari mulai lahir sampai tua, dia tidak menghasilkan buah. Yang Tuhan inginkan daripada kita buah. Kalau Anda tidak berbuah, satu kali kelak Anda akan dipotong. Karena Anda tidak berguna. Kita hidup di dalam Tuhan, kita harus menghasilkan buah. Ada buah-buah yang kita perlu hasilkan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah buah pertobatan. Kalau Anda tidak bertobat, saudara, berarti Anda tidak menghasilkan buah pertobatan. Pertobatan itu bukan diperkatakan dari mulut saya sudah bertobat, tapi sebenarnya dia belum bertobat. Pertobatan itu terjadi dua hal. Yang pertama, dari dalam hati terjadi pertobatan. Yang kedua, dari sikap hidupnya dia mengalami pertobatan. Sikap hidup artinya banyak hal, saudara. Perkataan, apa yang dia kerjakan dan lakukan, sikapnya menentukan siapa dia. Apakah dia sudah bertobat atau tidak. Pertobatan terjadi mulai dari hati. Hati ini tidak lagi menyimpan kebencian. Hati ini tidak menyimpan lagi kepahitan. Itu berarti dia sudah mengalami pertobatan. Tapi kalau dia masih pahit hati terhadap orang lain, terhadap suami atau istri, terhadap anak, terhadap saudara, terhadap siapapun saudara, dia mengalami kepahitan, maka dia belum bertobat. Haleluya. Amin. Pertobatan itu terjadi dari hati dulu,
baru muncul dari sikap hidup kita menandakan bahwa kita sudah bertobat. Buah yang dihasilkan pertama adalah buah pertobatan. Yang kedua, yang kita perlu hasilkan adalah buah roh. Haleluya. Amin. Amin. Ada buah roh. Buah roh itu apa? Kasih. Apa? Sudah lupa. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Apa? Ini saya tak kasih PR lagi ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Ada berapa buah roh? Ada 9 buah roh yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Kalau kita menghasilkan buah roh, saudara, maka dalam diri kita ada kasih, ada sukacita. Haleluya. Amin. Ada damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan. Apalagi kelemah lembutan, terakhir penguasaan diri. Sudah. Itu yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Buah-buah roh. Percuma saudara kita hidup dalam Tuhan, tapi kita tidak menghasilkan buah-buah roh. Kita akan di apa? Di Amin. Tanya kiri kanan, Anda mau dipotong atau enggak? Kalau tidak mau dipotong, hasilkanlah buah-buah roh. Haleluya. Ada kasih, amin. Sukacita, amin. Bukan berarti sukacita tiap hari saudara jalan senyum-senyum sendiri, saudara. Orang yang gila. Damai sejahtera, hari per hati penuh dengan damai. Haleluya. Hati ini penuh dengan kesabaran, kelemah lembutan. Kelemah lembutan bukan omongannya loh. Itu belum tentu sudah. Hatinya belum tentu tangannya gue belum tentu saudara dia monggo. Bukan ya dilihat dari perilaku kita. Sabar, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan, penguasanya. Kita harus memiliki buah roh. Yang ketiga, buah roh. Buah yang harus kita hasilkan adalah buah pelayanan. Haleluya. Ya, kita harus bawa jiwa untuk Tuhan. Saudara sudah belum bawa jiwa untuk Tuhan? Ini buah pelayanan. Jangankan bawa jiwa, saya aja susah bawa diri juga. Bagaimana kita bisa membawa orang lain, sedangkan diri kita juga kita tidak mampu membawanya kepada Tuhan? Pak, saya sudah bawa jiwa, Pak. Ada jiwa yang saya sudah suruh ke gereja, tapi dia nggak ke gereja. Sudah, dia bagaikan calo tanah. Dia menghubungkan orang pembeli dan penjual, saudara, tapi dia tidak menjadi pemilik tanah itu. Calo di terminal, Pulau Gadung, silakan naik Pulau Gadung. Mobil yang tadi yang dibilang penumpangnya naik, saudara, si calo tetap di situ. Mobilnya sudah sampai di Pulau Gadung. Saudara, kita harus menghasilkan buah-buah. Yang pertama adalah buah pertobatan. Amin. Mau? Katakan dengan saya. Mau. 2, 3. Mau. Amin. Kita semua aman. Haleluya. Bukan di mulut, aman di mulut jangan lupa sudah. Mau, tapi di mulut kita aman sudah. Tapi dalam tindakan tidak aman. Yang
kedua, kita harus memiliki buah roh kasih, sukacita, dan kesenangan. Tadi yang saya sudah jelaskan, saudara, kita harus memiliki dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita harus memiliki buah pelayanan. Amin. Amin. Pelayan, buah pelayanan buat di gereja, saudara, melayani usia, main musik, gabung, bukan itu yang diminta. Buah pelayanan itu kehidupan sehari-hari. Amin, saudara. Kehidupan kita menjadi saksi. Ya, kita harus menghasilkan buah. Kalau enggak dipotong. Saya nggak mau dipotong. Saya mau menempel tetap pada pokok. Haleluya, pada Tuhan, pada Yesus, karena Dia adalah sumbernya. Amin. Yang ketiga lagi. Yang kedua, ya. Pertama adalah ranting yang tidak berbuah, dipotongnya. Yang kedua adalah ranting yang berbuah, dibersihkannya. Haleluya. Amin. Amin. Ranting yang berbuah, dibersihkannya. Saudara yang sudah berbuah tetap harus mengalami pembersihan. Haleluya. Sakit nggak dibersihkan? Sakit. Harus melalui proses. Kita sudah berbuah di dalam Tuhan, tapi kita harus diuji apakah kita benar-benar berbuah atau tidak. Kita harus melalui proses, kita harus dibersihkan. Amin. Ada bagian-bagian yang tidak benar dalam diri kita, itu perlu dibersihkan, perlu dilepaskan, perlu dicabut. Banyak orang sampai ke taraf ini tidak sanggup karena begitu berat proses yang dia alami. Proses yang datang kepadamu, saudara. Tuhan sudah tahu, Tuhan sudah ukur seberapa jauh kemampuan untuk menghadapinya. Haleluya. Tuhan tidak akan membiarkan itu melebihi kekuatanmu. Amin. Firman Tuhan katakan pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan apa? Biasa. Yang tidak akan melebihi kekuatan. Allah tahu tatkala engkau dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan. Amin. Amin. Mau dibersihkan? Ini yang kita tidak mau. Proses itu datang, kita tinggalkan, kita lari. Kalau engkau berada dalam proses, engkau sedang diuji kesetiaanmu, engkau sedang diuji ketaatan. Kadang-kadang kita tidak mau diproses, saudara, gampang tersinggung. Di sini masih ada yang gampang tersinggung? Kalau enggak, perlu diuji. Haleluya. Apakah saudara tersinggung lagi apa enggak? Orang yang tidak mau diproses adalah orang yang gampang tersinggung. Ngomong kiri kanan, you masih tersinggung atau enggak? Masih suka tersinggung atau enggak tersungging? Kalau Anda sudah tidak lagi tersinggung, berarti Anda sudah mati rasa. Kita harus sampai mati rasa. Haleluya. Dalam hal ketersinggungan. Pak, kan manusia, Pak, pasti ada tersinggung. Tapi dalam hal ini kita harus mati rasa. Haleluya. Amin. Karena kita mau diproses. Sakit proses itu, saudara. Dibersihkan itu sakit. Tapi saudara, firman Tuhan katakan bahwa ranting padaku yang berbuah, dibersihkannya apa? Supaya dia lebih banyak berbuah. Mau lebih banyak berbuah? Halo? Mau lebih banyak berbuah? Mau? Siap dibersihkan? Nah, ini bagian ini yang aduh sulit, Pak. Belum siap. Oh enggak, kau tidak pernah berbuah banyak, berbuah banyak. Firman Tuhan katakan, kalau engkau di dalam aku, engkau akan dibersihkan, dan di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa.
Kalau kita berada di dalam Tuhan, kita harus siap dibersihkan. Mau tidak mau, senang tidak senang, kita harus menerima proses ini. Makanya kalau di dalam gereja, saudara, kalau ada proses, bertahan. Amin. Amin. Engkau mau kemana saja, engkau akan mengalami proses yang sama. Tapi bedanya orang yang bertahan dengan orang yang pergi mencari tempat yang lain. Yang ini sudah menghasilkan buah, yang ini masih mulai bertumbuh. Bertumbuh terus, dicabut pindah ke sini. Sampai di sini dia main. Ditanam kan? Setelah itu masalah dia cabut lagi, dia pindah lagi ke sini, saudara. Ditanam di sini masalah, dia bertumbuh, dia bertumbuh nggak? Yang pertama dia tidak bertumbuh. Yang kedua dia tidak berbuah. Yang ketiga dia mati. Kalau kita hidup dalam Tuhan, saudara, kita harus mau diproses. Kita sabar menghadapi proses itu. Karena proses itu akan membuat kita semakin naik, amin. Semakin bertumbuh, bahkan semakin berbuah. Apapun masalah yang datang kepadamu, bertahan. Haleluya. Amin. Kalau saudara dari kampung datang ke perantauan, tiba-tiba saudara mengalami proses. Aduh, pulang saja ke kampung. Saudara Anda pulang ke kampung, sampai kamu Anda buat masalah di sana. Haleluya. Bertahan di situ. Nikmati proses Tuhan. Haleluya. Satu kali kelak Anda akan diberkati Tuhan. Haleluya. Belajar menghadapi proses. Anda sedang diproses, dibersihkan, sehingga Anda akan menghasilkan buah, dan buah itu lebat. Amin. Amin. Buah itu akan lebat. Kita pertama yang kita mengalami sukses pertama adalah sukses di dalam Tuhan. Sukses di dalam Tuhan adalah orang yang sukses bertahan dalam pencobaan. Ujian iman. Dia mengalami ujian iman. Dia bertahan dalam pencobaan itu. Proses yang kedua adalah proses kehidupan. Amin. Kita mengalami jatuh bangun dalam hal ekonomi, dalam hal banyak hal dalam kehidupan kita. Yang kita harus lakukan sama seperti proses pertama, kita harus bertahan. Haleluya. Amin. Jangan putus asa, jangan kecewa, lalu salahkan Tuhan. Jangan. Sudah salahkan Tuhan, salahkan tetangga lagi, salahkan keluarga, salahkan semua orang, teman, semua kita salahkan. Sebenarnya yang salah adalah kita sendiri. Haleluya. Orang yang salah selalu mencari kesalahan orang lain. Tapi orang yang benar selalu mencari kebenaran. Dia semakin mencari kebenaran. Haleluya. Semakin dibenarkan. Tapi kalau orang yang salah selalu mencari siapa yang perlu disalahkan. Jadi saudara harus melalui proses. Katakan, pukul 9 masuk proses. Sentuh dia, biar bangun dia. Untuk, kok nggak dilakukan? Berdiri saja, jabat tangan, siap diproses. Oh, saudara nggak lakukan ya sudah. Kita harus siap diproses, amin. Kalau kita diproses oleh karena situasi, kita akan lebih baik. Makanya saudara, firman Tuhan katakan bahwa akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya, dan Bapa pula pengusaha. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, potong, dan setiap ranting padaku yang berbuah, dibersihkannya. Yang bersihkan siapa? Tuhan. Nya ini yang besar, supaya
Ia lebih banyak. Kita akan lebih banyak berbuah, menghasilkan uang. Lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak. Lalu kalau Anda sudah menghasilkan buah lebih banyak, bagikan buah itu ke orang lain. Amin. Berikan kesaksian, kuatkan yang lain. Yesus pernah berkata kepada Petrus begini, Simon, Simon anak Yohanes, iblis sedang menampi engkau, ya, sehingga membuat engkau jatuh. Tapi aku berdoa kepadamu supaya engkau buat. Dan kalau engkau sudah buatkanlah apa? Saudara-saudara. Tuhan kasih kekuatan kepada kita, kemampuan kepada kita. Tuhan kasih berkat kepada kita. Kita bagikan ke orang. Mungkin berkat itu bukan berupa materi, tapi kuat. Saudara-saudara kasih kekuatan, saudara kasih menghibur, kasih semangat. Saudara, saya masuk di dalam grup inspirasi saudara. Di sana orang banyak keluhan saudara. Tolong bantu doa untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Saudara, saya jawab, saya kirimkan doa pada mereka. Saudara, kita harus saling menguatkan satu dengan yang lain. Amin. Amin. Kita harus saling menguatkan sehingga kita kuat, supaya kita mampu menghadapi kehidupan ini yang penuh dengan tantangan. Untuk itu saudara, kita harus tinggal pada pokoknya. Amin. Supaya apa? Kita dibersihkan, supaya kita semakin hari semakin berbuah di dalam Tuhan. Inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan bagi saudara. Yang berbahagia setiap orang yang menerima, mendengarkan firman Tuhan, dan yang berbahagia lagi apabila kita melakukannya dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang kami sudah dengar, kami sudah terima. Tuhan, tolong kami untuk kami melakukan. Kami mau seperti ranting yang menempel pada pokok anggur itu, yaitu Yesus, dan kami menjadi ranting yang berbuah. Kalau kami tidak berbuah, kami akan dipotong. Untuk itu Tuhan, kami mau berbuah, kami mau mengalami perubahan, ya, dalam kehidupan kami mau diproses, ya, kami mau hidup menjadi saksi dimanapun saya kami berada. Inilah buah pertobatan, buah-buah roh, dan buah-buah pelayanan yang harus kami berikan untuk kemuliaan dan hormat bagi nama. Terima kasih Bapak, sudah selesai berbicara. Biarlah Tuhan Yesus sendiri memberikan kemampuan bagi kami, dan kebenaran itu akan berbuah, bertumbuh dalam kehidupan kami, hingga kami boleh menghasilkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur pada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.